Rasulullah dan apa yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah saya sampaikan di sini, kalau kita kelompokkan warisan dari Rasulullah dan para sahabat itu ada 3 hal. Yang pertama berupa ajaran. Risalah, ajaran yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya Al-Quran sama sunnah-sunnahnya. Sahabat juga mewarisi itu karena sahabat ini pernah hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat ini meneruskan apa yang lalu muncul apa? Muncul metodologi ya. Metodologi cara memahami dan mempraktekkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah dawuh di dalam hadis, Rasulullah mencontohkan di dalam sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran. Lalu bagaimana memahaminya apa yang didawuhkan Rasulullah dan apa yang difirmankan oleh Allah? Lahirlah apa yang disebut manhaj, metoda. Memahami, lalu mengambil istimbat dan mempraktekkannya di dalam hidup. Itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diwarisi oleh generasi selanjutnya setelah sahabat apa? Tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'in. Begitu selanjutnya tabi'in sampai kepada ulama yang kemudian disebut salafus saleh. Begitu terus diwariskan pada para alim. Karenanya kemudian disebut al-ulama warasatul anbiya. Ini yang kedua, metodologi. Nah, al-firqah an-najiyah yang illa wahidun itu tadi. Kecuali satu. Yang 72 masuk neraka. Itu nanti yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ma'alaihi ana wa ashabi. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu salah satu ciri dari ahlus sunnah wal jamaah. Ciri bukan cacat ya. Salah satu apa? Karakter. Ciri itu adalah bermadhab. Bermadhab. Karena madhab itu jalan artinya. Maksudnya jalan adalah metoda. Bagaimana memahami Al-Quran, Sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dipahami lalu dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, itu ada metodenya yang belakangan dirumuskan oleh para alim pewaris Sibaqatur Rasul ini menjadi metodologi. Lalu belakangan ada istilah ijtihad. Ijtihad itu badlul juhdi, mencurahkan seluruh upaya dan kemampuan untuk apa? Istimbat.
istimbat, mengambil konklusi dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan di sepanjang zaman. Karena Al-Quran dan sunnahnya tetap. Sedangkan kehidupan ini berkembang. Problema yang dihadapi oleh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkembang terus sesuai dengan madaniyun bit-tabai, perkembangan kehidupan manusia. Lalu ijtihad itu adalah memikirkan, mencurahkan seluruh kemampuan intelektual, keilmuan untuk memahami apa yang didahulukan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah di dalam rangka menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu ciri karakter ahli sunnah wal jamaah adalah bermadhab. Maka ada madhab-madhab itu banyak sebetulnya, tetapi yang eksis sampai sekarang dan mu'tabar diikuti oleh hampir seluruh umat muslim seluruh dunia, ternyata adalah madhab Maliki, lalu madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali. Tentunya ada Sufyan Ats-Tsauri, Dawud Adz-Dzahiri, tapi itu sudah tertelan zaman sehingga sudah tidak banyak dikenali orang dan tidak banyak diikuti oleh. Tapi yang mayoritas diikuti oleh umat Islam hampir di seluruh permukaan bumi ini adalah 4 madhab itu. Lalu masyhur dengan madhahib al-arba'ah. Ini sebagai pengetahuan umum saja. Wa qala Syihab Al-Khafaji rahimahullahu ta'ala fi Nasimir Riyad. Dawuh berpendapat Asy-Syihab Al-Khafaji, semoga Allah merahmati beliau, di dalam kitab Nasimir Riyad. Apa dawuhnya? Apa rupane dawuh? Wal firqatun najiyatu adalah kelompok yang selamat, an-najiyah. Hum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka itulah yang termasuk, yang terkategorikan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ora usah diterjemah no. Ahli sunnah wal jamaah. Lalu menjadi singkatan di kalangan pesantren ASWAJA, ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah pesantren-pesantren mobil khusus yang dinaungi di dalam tradisi Nahdlatul Ulama yang didirikan secara formal dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kita baca kitab risalahnya ini, ya. Insya Allah faham dan referensi pemahamannya itu muttasil. Muttasil itu sambung sinambung mata rantainya dari Mbah Hasyim ke guru-gurunya Mbah Hasyim, guru-gurunya Mbah Hasyim ke guru-gurunya, guru-gurunya nyambung ke salafus saleh nyambung ke tabi'in, tabi'in menyambung ke tabi'in nyambung ke tabi'in nyambung ke sahabat nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di rumah saya punya skema silsilah keilmuan Mbah Hasyim Asy'ari yang kemudian dari situ nyambung silsilahnya ke para pemangku pesantren insyaallah seluruh Nusantara. Contoh umpamanya kami asatid di Al-Hikam ini pernah ngaji dengan Mbah Muhid Muzadi. Ngaji apa? Ngaji takrib. Ya. Lah, Mbah Muhid Muzadi pernah ngaji kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari pernah ngaji kepada guru-gurunya baik yang di tanah Jawa maupun yang di Makkah. Lalu nyambung. Insya Allah nyambung melalui Abu Bakar As-Siddiq usul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu pula yang mendirikan pesantren ini, Romo Kiai Ahmad Hasyim Muzadi pernah ngaji kepada Mbah Muhid, pernah ngaji kepada Kiai Ahmad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq ini dulu satu kelas dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Begitu juga Mbah Hasyim pernah ngaji ke Mbah Abu Fadl pernah ngaji kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Nyambung. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, anak sekarang ini karena penetrasi ya, media sosial. Kalau kita tidak mempunyai kerangka berpikir ahli sunnah wal jamaah, kerangkanya saja ya. Karena kita orang awam, itu sok-sok kebencut dan salah referensi. Maka fokus saja dengan kitab-kitab apa yang dibaca di pondok ini sementara, nanti untuk pengembangannya silahkan. Insya Allah semua kitab yang dibaca di pesantrenmu ini mu'tabar dan ada referensi sanad keilmuannya. Insya Allah. Semoga itu nanti membawa berkah bagi kehidupan kita semua, termasuk ahli sunnah wal jamaah yang dipersaksikan oleh Asy-Syibab Al-Hanafi. Ahli sunnah wal jamaah ini adalah firqah najiyah, simpul dari apa yang didawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar illa wahidah, dan yang wahidah ini adalah firqah najiyah, dan firqah najiyah adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, saya kira ini besok dipastikan siapa yang membagi tugas membaca. Ya, diurus Firman ya, diurus. Disiapkan. Saya anjurkan kamu membaca ini ya, lumayan ya, ringan bahasa Indonesia. Di perpustakaan ada. Kalau enggak ada minta Ustadz Rosidin. Ya belilah, ya beli. Kalau enggak kuat beli cash ya minta kredit. Ya ini penting supaya tidak terombang-ambing, karena di medsos itu kan pendek-pendek dan tidak ada yang bisa menjelaskan secara pendek. Ya pasti melalui penjelasan yang panjang sekali, dan itu harus membaca kitab yang standar. Ya maka berhati-hatilah membaca medsos, terutama yang berkenaan dengan perbedaan faham. Karena mempelajari perbedaan faham itu harus ada modal. Kalau tidak ada modal nanti terjebak kepada satu yang ringan-ringan saja. Yang kedua ya ta'assub. Ya karena bolone dhewe salah bener, bolone ya akhirnya dibener-benerno padahal ora bener. Nah, ini bagi orang awam seperti yang didhawuhkan di dalam bab yang sudah kita lalui sejak tahun 30 Hijriah itu sudah mulai ada
ada apa? Ada gejala-gejala penetrasi faham lain terhadap masyarakat Jawa, masyarakat Nusantara yang semula semuanya sama pemahamannya mengambil Asy'ari dan mengambil Asy-Syafi'i dalam akidah, di dalam fikih dan di dalam tasawuf mengikuti Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Ya, semoga Allah membimbing pikiran hati kita semuanya. Saya ingin mengingatkan kamu satu ya, pandemi ini akan merubah tatanan hidup. Peran IT itu akan menjadi sangat besar di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam proses belajar. Karena itu senyampang masih pandemi ya, perhatikan ini anak-anak. Sebagian dirosah yang ustadz-ustadznya jauh itu menggunakan daring. Pertama, alhamdulillah karena kita sudah mempunyai piranti IT-nya. Yang kedua, ya kita ngeman asatid kita, riwa-riwi malam-malam, rawuh ke pondok. Ya, kalau pas tidak hujan, kalau nanti hujan, gitu kan? Nah, yang lebih penting dari itu adalah suka atau tidak suka kita harus menyesuaikan diri dengan era baru teknologi informasi ini. Bagaimana caranya supaya kita tetap tidak berkurang kualitas talaki dan ta'assuri. Talaki itu apa? Pertemuan secara liqa. Jadi offline ini seperti ini. Yang tidak ada jarak. Nah kalau online daring kan ada jarak. Ya, Ustadz Anwar, saya tadi malam ikut ngajinya Ustadz Anwar kelas Urwatul Wusqa itu. Yang santrinya kurang lebih 40 tapi yang masuk cuma 10. 30 mana ini? Nah, meskipun terpisahkan dengan jarak, Ustadz Anwar di Bukir, anak-anak Urwatul Wusqa di kamarnya masing-masing umpamanya. Tapi kan masih ada interaksi karena kamu melihat Ustadz Anwar juga melihat gambarmu, kamu bisa berinteraksi, hanya dipisahkan jarak gitu saja. Ini harus disikapi secara baik dan benar supaya kita tidak kehilangan kualitasnya. Nah, karena itu tuntutannya adalah niatmu, kesungguhanmu di dalam thalabul ilmi ini harus dikencengi. Oh, niate kali kami ini golek ilmu, ora golek konco. Nanti kalau dapat konco itu barokahnya ilmu. Ojo oleh konco tok gak oleh ilmu. Ini nanti kebiasaan dan pembiasaan ini akan didapatkan di dalam kehidupan nyata masa depan. Masa depan itu masamu, bukan masa saya. Saya ini sudah masa lalu, saya ini arsip. Nanti jual beli sudah online, transaksi online. Bikin kesepakatan online, telekonferensi. Lah kalau kamu tidak menyiapkan attitude, sikap positif terhadap proses baru, sarana baru ini, nanti kamu ketinggalan orang lain yang sudah siap. Maka saya minta meskipun beberapa pengajiannya itu daring, niat dan sikapmu itu harus lebih tenanan, lebih fokus. Supaya kamu tidak menjadi orang yang merugi di dalam proses ini. Dalam proses penyiapan, ini penting sekali.
Ini masa transisi ini penting. Nanti ini gabah ini diinteri. Diseleksi siapa yang akan survive di masa depan adalah mereka yang mempunyai mentalitas baru terkait dengan kemajuan-kemajuan baru, terutama di dalam menggunakan IT ini. Tidak usah ngikuti yang melompat. Suatu ketika nanti akan hancur semua dan kita akan hidup di zaman batu lagi. Itu yang kesusu menghadapi akhir zaman itu ya. Akhirnya malah setback ke belakang. Enggak, santri Alikam harus mujahadahnya, takorubnya, ibadahnya harus lebih kenceng. Sinaunya harus tenanan. Ya, karena akan menghadapi kompetisi yang tidak seimbang. Nah iya, ini counter-counter kecil, tiketing itu harus berkompetisi dengan travel lokal. Bagaimana itu? Beda. Ini orang jualan yang kecil-kecil berkompetisi dengan Alibaba. Ini akan luar biasa dahsyat kompetisi dan itu yang akan survive maju adalah orang-orang yang siap dengan piranti baru dan itu membutuhkan bekal mental baru. Maka sudah harus kamu biasakan tumbuh dari kesadaran, bukan dikongkon. Itu nanti mentalmu menjadi achievementmu menjadi rendah. Jadi hikmah yang harus kita ambil dari pandemi ini adalah kemampuan individual gitu ya. Ini menjadi basis nilai baru, tapi tetap saja relasi hubungan dengan yang lain itu berdasarkan scientific framework. Makanya moto yang dicanangkan oleh pendiri pesantren ini sesungguhnya sangat excellent. Amaliyah agama, prestasi ilmiah dan kesiapan hidup. Di pondok yang hanya 4 tahun ini tidak lama. Harus kamu pergunakan untuk mempersiapkan diri. Dan karena kamu sudah menjadi manusia dewasa, tentu perlakuannya tidak sama waktu kamu masih mondok. Usia SD, usia SMP, usia SMA bahkan. Ya kan? Sekarang ini kemandirian di dalam berpikir itu harus dilandasi oleh landasan ilmiah, karena itu dicanangkan moto prestasi ilmiah. Dan capaian-capaian prestasi yang prestisius tidak mungkin dicapai dengan enak-enakan. Harus dengan disiplin dan usaha yang maksimal. Itu esensi dari moto kesiapan hidup. Insya Allah anak-anak, kalau 4 tahun kamu di sini sungguh-sungguh, ustadz-ustadzmu selalu mengingatkan, dan kamu sudah menjadi manusia yang beranjak dewasa, akan bertanggung jawab dengan masa depanmu, lalu takorub dengan amaliyah agama secara sungguh-sungguh, istighosai, tenanan nyuwun nang Allah. Insya Allah semoga pada saatnya kamu menjadi manusia-manusia yang bermanfaat di masyarakatmu nanti di masa depanmu. Insya Allah di dalam naungan cara pandang ahli sunnah wal jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Maulaya
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Tetap bersabar ya, anak-anakku, sabar, disiplin, bermasker. Jangan ada yang tidur pagi di saat Allah membagi vitamin D ya. Malu sama Allah ya. Kerja fisik ya, kerja fisik. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله موفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.